Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syariat dan keutamaan berwudu. Pembahasan pertama, pensyariatan wudu. Berwudu disyariatkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddoa. Tidak diterima salat seseorang di antara kalian apabila dia berhadas sehingga dia berwudu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pembahasan selanjutnya, keutamaan berwudu. Sebagai bukti dari keutamaan wudhu yang agung, yaitu sabda Rasulullah SAW, Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudhu'i alal makarihi wa kathratul khuta ilal masajidi wantidharus salati ba'das salati fadzalikumur ribat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dengannya Allah akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat? Para sahabat berkata, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, yaitu menyempurnakan wudhu meskipun dalam keadaan sulit, dan memperbanyak langkah ke masjid-masjid, serta menanti sholat setelah sholat. Itulah yang disebut dengan ar-ribat, atau sabar dalam ketaatan. Hadis riwayat Muslim. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam berikutnya, idza tawaddu al-'abdul muslim awil mu'min faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma' فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. Apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu lalu dia membasuh wajahnya, maka keluar dari wajahnya semua dosa yang dilakukan kedua matanya bersamaan dengan air wudu atau dengan akhir tetesannya. Apabila dia membasuh kedua tangannya, maka keluar semua dosa yang dilakukan kedua tangannya bersamaan dengan air wudu atau dengan akhir tetesannya hingga dia keluar menjadi suci dari dosa. Hadis riwayat Muslim dalam kitab At-Taharah. Selanjutnya kita bahas hal-hal yang fardu, yang sunnah dan makruh dalam berwudu. Pembahasan pertama, hal yang diwajibkan dalam berwudu. Hal-hal yang difardukan atau diwajibkan dalam berwudu antara lain, yang pertama adalah niat. Niat adalah ketetapan hati untuk melakukan wudhu sebagai bentuk taat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya segala amalan itu tergantung dengan niat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua, membasuh muka dari dahi bagian paling atas sampai akhir janggut dan dari pelipis telinga ke pelipis telinga lainnya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah mukamu. Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Ketiga, membasuh kedua tangan sampai kedua siku.
Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan tanganmu sampai dengan siku. Quran surah Al-Maidah ayat 6. Keempat, mengusap kepala dari ubun-ubun sampai tengkuk. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wamsahu biru'usikum, dan sapulah kepalamu. Quran surah Al-Maidah ayat 6. Kelima, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Quran surah Al-Maidah ayat 6. Keenam, membasuh anggota badan dengan tertib. Hal ini dilakukan dengan membasuh muka terlebih dahulu, kemudian kedua tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kaki. Karena disebutkan secara tertib dalam perintah Allah dalam surah Al-Maidah di atas atau Al-Maidah tersebut, namun didahulukan muka, kemudian kedua tangan, dan seterusnya. 7. Berturut-turut atau berkesinambungan, yaitu mengerjakan wudhu dalam satu waktu tanpa ada selang waktu, karena memutus ibadah ketika sedang mengerjakannya merupakan sesuatu yang dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kamu merusakkan pahala amal-amalanmu. Quran surah Muhammad ayat 33. Hanya saja selang waktu sebentar dan tidak memakan waktu lama itu bisa dimaklumi. Demikian juga ketika mendapatkan halangan seperti airnya habis atau terputus salurannya atau tertumpah meskipun jarak selang waktunya itu jauh, karena Allah tidak membebankan seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Catatan, sebagian ulama menyebutkan bahwa menggosok-gosok anggota wudhu termasuk fardu wudhu, namun sebagian yang lain menggolongkannya ke dalam sunnah-sunnah wudhu. Akan tetapi sebenarnya itu merupakan kesempurnaan basuhan pada anggota wudhu, maka tidak tersendiri dengan nama atau hukum yang khusus. Pembahasan selanjutnya, hal-hal yang disunahkan dalam berwudu. Yang pertama, tasmiyah, yakni mengucapkan bismillah ketika hendak memulai, karena Nabi SAW bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih, tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Kedua, membasuh kedua telapak tangan 3 kali sebelum memasukkannya ke dalam bejana apabila dia bangun dari tidur. Hal ini perlu dilakukan karena Nabi SAW bersabda, idza stayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salasan fa innahu la yadri aina batas yadahu. Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam bejana sebelum membasuhnya 3 kali, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya bermalam. Hadis riwayat Muslim dalam kitab At-Taharah dan Imam Ahmad. Apabila tidak bangun dari tidur, tidak mengapa dia memasukkan tangannya ke dalam bejana lalu mengambil air untuk membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Hal tersebut merupakan sunnah wudhu. Ketiga, bersiwak. Rasulullah SAW telah mencontohkan hal ini dalam sabdanya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudhu'in. Sekiranya tidak memberatkan umatku, sungguh aku akan menyuruh mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Hadis riwayat Imam Malik dan Ahmad. Keempat, berkumur-kumur. Berkumur adalah menggerak-gerakkan air di dalam mulut dari sudut mulut ke sudut mulut lainnya, kemudian dikeluarkan, karena Nabi SAW bersabda, idza tawadda'ta famadmid, apabila kamu berwudu maka berkumur-kumurlah. Hadis riwayat Abu Daud. Kelima, istinsyak atau istinsyar. Istinsyak menghisap air dengan hidung dan istinsyar mengeluarkannya dengan nafas. Berdasarkan sabda Nabi SAW, wa balik fil istinsyaki illa an takuna shaiman,
dan berlebih-lebihanlah dalam beristinsyak kecuali jika kamu sedang berpuasa. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Dawud, dan Nasai dalam kitab At-Taharah. Keenam, menyela-nyela jenggot. Hal ini dilakukan berdasarkan riwayat dari Ammar bin Yasir yang telah membuat orang lain merasa aneh karena dia menyela-nyela jenggotnya. Apa yang menghalangiku mencegah untuk melakukannya? Sungguh aku pernah melihat Rasulullah SAW menyela-nyela jenggotnya. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya dan diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Ketujuh, membasuhnya 3 kali karena wajibnya itu 1 kali dan melakukannya 3 kali itu sunnah. 8. Mengusap kedua telinga bagian luar dan dalam karena Rasulullah SAW pernah melakukannya. 9. Menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawadda'ta fakhallil asabi'a yadaika wa rijlaika." Apabila kamu berwudu maka sela-selalah jari-jari tangan dan kakimu. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Hakim. 10. At-tayammun. At-tayammun adalah membasuh kedua tangan dan kaki dengan mendahulukan yang kanan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawadda'tum fabda'u biyaminikum." Apabila kalian berwudu maka mulailah dari yang kanan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menuturkan, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat suka memulai dari yang kanan dalam hal memakai sandal, turun dari kendaraan, bersuci, dan dalam semua urusannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab At-Taharah. 11. Meneruskan ughurah dan tahjil. Hal ini dilakukan dengan meneruskan sampai leher ketika membasuh muka dan membasuh sebagian lengan atasnya ketika membasuh kedua tangan, serta membasuh sebagian dari betisnya ketika membasuh kedua kakinya. Nabi SAW bersabda, "Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min asaril wudu' faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al." Sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan putih atau bercahaya di wajahnya, kedua tangannya dan kakinya dari bekas-bekas wudu. Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memanjangkan warna putihnya atau cahayanya, maka hendaklah dia melakukannya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. 12. Memulai mengusap kepala dari bagian depan. Hal ini berdasarkan pada sebuah hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu biyadaihi fa'aqbala bihima wa adbara bada'a bimuqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma hatta raja'a ilal makanil ladzi bada'a minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dengan kedua tangannya, mengusap dengannya ke belakang dan ke depan, memulainya dari bagian depan kepalanya atau ubun-ubun, kemudian membawanya ke belakang kepalanya atau tengkuk, kemudian mengembalikannya lagi ke tempat semula atau ke depan. Hadis riwayat At-Tirmizi. 13. Setelah berwudu mengucapkan doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk dari orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk dari orang-orang yang suka menyucikan diri.
Nabi SAW bersabda, "Man tawadda'a fa ahsanal wudu'a, tsumma qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina." Futihat lahu samaniyatu abwabil jannah yadkhulu min ayyiha syaa. Barang siapa yang berwudu lalu dia membakukan wudunya kemudian berdoa, "Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk dari orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk dari orang-orang yang suka menyucikan diri." Maka dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8. Dia memasukinya dari mana saja dia kehendaki. Hadis riwayat An-Nasai dan Imam Ahmad dan At-Tirmizi. Pembahasan selanjutnya, hal-hal yang dimakruhkan dalam wudhu. Pertama, berwudhu di tempat yang bernajis karena dikhawatirkan najis-najis itu mengenainya atau menimpanya. Kedua, membasuh atau mengusap anggota wudhu lebih dari 3 kali berdasarkan sebuah hadis bahwasanya Nabi SAW berwudhu 3 kali dan selanjutnya bersabda, "Man zada faqad asa'a wa zalama." Barang siapa yang melebihkannya maka dia telah berbuat yang tidak baik dan zalim. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Ketiga, berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Berdasarkan sebuah riwayat yang menyebutkan tawaddu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimuddin hafnatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan 1 mud, 1 cidukan telapak tangan, disebutkan oleh Al-Haisami dalam Majma'uz Zawaid. Sedangkan berlebihan dalam hal apapun itu dilarang. 4. Meninggalkan 1 sunnah wudu atau lebih. Dengan meninggalkannya berarti dia telah melewatkan pahala yang tidak semestinya dia lewatkan. Kelima, berwudu dengan air sisa wudu istri. Hal ini berdasarkan riwayat Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an fadli tahuril mar'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakai air sisa bersucinya wanita. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud. Pembahasan selanjutnya, tata cara berwudu. Jika memungkinkan, hendaknya orang yang akan berwudu meletakkan bejana di sebelah kanannya dengan diawali membaca basmalah. Setelah itu menuangkan air ke atas kedua telapak tangannya sambil berniat wudu, lalu membasuhnya 3 kali. Kemudian berkumur 3 kali, dilanjutkan dengan menghirup air dengan hidung dan menyemprotkannya 3 kali. Kemudian membasuh muka dari tempat tumbuh rambut kepalanya sebagaimana biasa sampai meluas hingga ke ujung jenggotnya. Hal ini juga dilakukan dengan membasuh muka dari pelipis telinga yang 1 sampai pelipis telinga lainnya dengan melebar. Proses membasuh muka ini semuanya dilakukan 3 kali basuhan. Setelah itu dilanjutkan dengan membasuh tangan kanannya sampai lengan atas 3 kali sambil menyela-nyela jari tangannya. Juga membasuh tangan kirinya seperti itu. Dilanjutkan dengan mengusap kepalanya 1 kali usapan yang dimulai dari bagian depan kepala atau ubun-ubun dan membawa sisa air dengan kedua telapak tangannya sambil mengusap sampai ke tengkuk kepalanya, kemudian mengembalikannya ke tempat semula atau depan. Setelah itu mengusap kedua telinganya, bagian luar dan dalam dengan air pada telapak tangannya dari bekas mengusap kepala atau mengambil air yang baru jika tidak ada sisa basah atau tetesan dari kedua telapak tangannya. Kemudian membasuh kaki kanannya sampai kedua mata kaki, kemudian membasuh kaki kirinya seperti itu juga. Dilanjutkan dengan berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk dari orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk dari orang-orang yang suka mensucikan diri.
Tata cara berwudu yang demikian ini berdasarkan sebuah riwayat bahwa Ali radhiyallahu anhu pernah berwudu, lalu membasuh kedua telapak tangannya hingga bersih, kemudian berkumur 3 kali dan menghirup air dengan hidung 3 kali, serta membasuh mukanya 3 kali dan kedua lengannya 3 kali, dan mengusap kepalanya 1 kali, kemudian membasuh kedua telapak kakinya sampai mata kaki. Setelah itu beliau berkata, "Aku ingin sekali memperlihatkan kepada kalian bagaimana wudhu Rasulullah SAW." Hadis riwayat At-Tirmizi dalam sahihnya, dan dia mensahihkannya. Pembahasan selanjutnya, hal-hal yang membatalkan wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu adalah sebagai berikut. Pertama, keluarnya sesuatu dari 2 jalan, anus dan kemaluan. Hal ini seperti air kencing, air mazi, air wadi, kotoran tinja, kentut yang tidak bersuara atau bersuara. Semua ini dinamakan dengan hadas. Itulah yang dimaksud dari sabda Rasulullah SAW, "La yaqabbalullah salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddaa." Allah tidak akan menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas sehingga dia berwudu. Hadis riwayat Al-Bukhari. 2. Tidur nyenyak dalam keadaan berbaring. Nabi SAW bersabda, "Al-ainu wika ussahi faman nama falyatawadda." Mata itu adalah pengikat dubur, maka barang siapa yang telah tidur hendaklah dia kemudian berwudu. 3. Hilangnya akal dan kesadaran. Hal ini bisa disebabkan karena pingsan, mabuk atau gila. Ketika akalnya hilang, seorang hamba tidak mengetahui wudunya batal karena keluar kentut atau belum batal. 4. Menyentuh zakar atau kemaluan dengan bagian dalam telapak tangan dan jari-jari tangan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, "Man massa zakarahu fala yusalli hatta yatawaddaa." Barang siapa menyentuh zakar atau kemaluannya, maka janganlah dia mengerjakan salat sehingga dia berwudu. Hadis riwayat At-Tirmizi. 5. Murtad. Hal ini dapat terjadi diantaranya dengan mengucapkan perkataan kufur, sehingga dengan ucapan tertentu wudu dan seluruh amal ibadahnya batal. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "La in asyrakta la yahbatanna amaluka." Jika kamu mempersekutukan Rabb, niscaya akan hapuslah amalmu. Quran Surah Az-Zumar ayat 65. 6. Memakan daging kambing atau unta. Berkenaan dengan hal ini, salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apakah kami harus berwudu karena telah makan daging kambing?" Beliau menjawab, "Jika kamu mau." Orang itu bertanya lagi, "Apakah kami harus berwudu karena telah memakan daging unta?" Beliau menjawab, "Iya." Hadis riwayat Ahmad. Namun sebagian besar sahabat tidak menganggap wajib berwudu karena telah makan daging kambing atau unta dengan alasan bahwa hadis ini mansuh atau dihapus. Demikian pula sebagian besar para sahabat seperti Khalifah yang 4, mereka semua tidak berwudu setelah memakan daging kambing atau unta. 7. Menyentuh kulit perempuan dengan syahwat. Melampiaskan syahwat itu seperti halnya menurutinya, dan hal ini dapat membatalkan wudu. Dalilnya adalah adanya perintah untuk berwudu setelah menyentuh penis, karena menyentuh penis itu dapat membangkitkan syahwat. Hal ini sebagaimana hadis dalam Al-Muwatta yang diriwayatkan dari Ibnu Umar yang menyebutkan seseorang mencium istrinya dan meraba dengan tangannya termasuk dari mula masah, maka barang siapa yang mencium istrinya atau merabanya, dia wajib berwudu. Beberapa orang yang disunahkan untuk berwudu ialah: pertama, Sohibus salasi, orang yang memiliki penyakit suka ngompol. Mereka adalah orang yang sering mengeluarkan kencing dan kentut, maka dianjurkan baginya untuk berwudu setiap kali hendak sholat. Hal ini dikiaskan dengan wanita yang keluar darah istihadahnya. Selanjutnya, wanita yang keluar darah istihadahnya. Mereka adalah wanita yang darahnya selalu mengalir pada selain hari-hari biasanya, maka dianjurkan baginya untuk berwudu setiap kali hendak sholat, seperti halnya Sohibus salasi.
berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Fatimah binti Abu Hubaishin, "Summa tawaddu'i likulli salatin." Kemudian berwudulah kamu setiap kali hendak sholat. Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya, orang yang ikut memandikan jenazah atau ikut mengusung jenazah, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawaddo." Barang siapa yang memandikan jenazah, maka hendaklah dia mandi, dan barang siapa yang ikut mengusungnya, maka hendaklah dia berwudu. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, dan Al-Baihaqi.